pagi hari ini bertemakan Fanny Crosby, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati terbitan BBK Gunung Mulia. Wanita ini telah menulis lebih dari 6.000 syair lagu rohani. Bayangkan, syair untuk 6.000 lagu. Ada lagi yang lebih mencengangkan. Semua kata itu ditulisnya dalam ruangan yang gelap gulita. Betul-betul gelap, tanpa terang sedikit pun. Mengapa gelap gulita? Karena ia tunanetra. Ia adalah Frances Jane Crosby atau Fanny Crosby. Fanny lahir pada tanggal 24 Maret 1820 di daerah pertanian Putnam County di negara bagian New York. Baru saja berusia 6 minggu, ia sudah menjadi buta total. Dokternya mengaku bersalah telah memberi obat yang keliru. Musibah berikutnya terjadi. Baru saja Fanny berusia setahun, ayahnya meninggal. Akibatnya, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga keluarga tuan tanah. Namun, itu tidak membuat Fanny kurang terdidik. Justru sebaliknya. Sejak itu, Fanny dididik oleh neneknya yang bernama Eunice. Tiap pagi neneknya menyemangati, "Come on Fanny, let's enjoy the field and the forest. I will be your eyes." Lalu Fanny belajar meraba perbedaan bentuk dan tekstur daun apel dengan daun pir, perbedaan bunyi burung robin dengan burung pipit, perbedaan bau ladang jagung dengan ladang semangka, perbedaan rasa mulberry dengan blueberry. Seminggu kemudian neneknya bertanya untuk menguji Fanny. Meskipun buta, Fanny bisa melihat keindahan alam sehingga ia mempunyai bunga favorit, yaitu bunga violet yang berwarna lembayung. Di rumah tiap hari neneknya membacakan Alkitab, cerita demi cerita dalam keempat Injil, pasal demi pasal kitab Mazmur. Lalu neneknya bertanya untuk menguji. Lambat laun Fanny hafal seluruh kitab Mazmur dan Amsal, keempat kitab Injil, dan sejumlah bagian Alkitab. Tentu saja neneknya mengajar Fanny bernyanyi dan menari, mencuci piring dan membersihkan rumah, bermain dan memanjat pohon, bahkan juga menunggang kuda. Apa dampak didikan neneknya itu? Fanny bertumbuh dengan pemedaran kata yang luas, imajinasi yang kaya, daya ingat yang tajam, rasa yakin diri yang mantap, sensomotorik yang terampil, dan percaya yang teguh kepada Kristus. Ia menjadi kreatif dan produktif. Sejak kecil ia mengarang banyak syair yang mengungkapkan emosinya. Neneknya yang menuliskannya. Fanny tidak pernah bersekolah. Ia baru masuk ke sekolah tunanetra pada usia 15 tahun. Di sekolah itu ia tinggal selama 23 tahun. 7 tahun sebagai murid dan 16 tahun sebagai guru. Pada masa itu, Fanny bertambah matang dalam penulisan syairnya. Syair-syairnya tidak menyembunyikan perasaan tentang kepahitan bahwa ia buta. Dalam sejumlah karyanya, Fanny secara ekspresif menggunakan verba melihat. Jika verba itu tidak muncul,
Syairnya menyiaratkan perasaan kebutaannya. Misalnya, lirik lagu ini. Di Kidung Jemaat 402 teks itu berbunyi, "Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku bimbing, ku di malam pun tentram." Simak ekspresi kebutaan Fanny dengan arti harfiah. Aku tidak berani berjalan seorang diri. Aku harus merasakan kehadirannya dan merasakan gandengan lengannya memeluk aku. Fanny juga sering secara tersirat mengungkap kebutaannya dengan tema bahwa hidup itu ibarat suatu jalan. Ia mengakui ketergantungannya pada tuntunan tangan Kristus, sebab seorang tunanetra memerlukan tangan seseorang menuntun dia untuk bisa berjalan. Ia memerlukan tuntunan tangan Kristus. Simak kata-kata tulit, guide, dan all the way dalam lagu ini. Di Kidung Jemaat 408, liriknya adalah, "Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku." Pernah seorang pendeta berkata kepada Fanny bahwa Allah sudah merencanakan Fanny untuk menjadi buta. Fanny membantah, "Sungguh kejam Allah yang seperti itu. Aku buta bukan karena kehendak Allah, melainkan karena kesalahan dokter. Namun kebutaanku ini telah dibuatnya menjadi berkat bagi orang banyak." Tiap hari sebelum menulis, Fanny berdoa, "Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan." Begitulah di meja tulisnya yang gelap gulita, ia melihat kebaikan Tuhan berupa lahirnya lirik demi lirik yang kemudian mewujud menjadi ribuan lagu rohani. Tidak ada data tentang jumlah karya Fanny, sebab banyak syairnya susah dikenali, mengingat bahwa ia memakai lebih dari 200 nama samaran. Diperkirakan jumlah syairnya berkisar antara 6 sampai 9 ribu. Meskipun ada ribuan lirik lagu rohani karya Fanny, namun biasanya sebuah buku nyanyian gerejawi hanya memuat sekitar 5 karya Fanny. Ini disebabkan karena kelemahan teologisnya. Kristologi sejumlah karya Fanny cenderung subjektif. Soteriologinya platonik dan dimensi eklesiologisnya minim. Seseorang penulis lirik dan menerjemahkan lirik lagu gereja memang memerlukan fondasi teologis. Misalnya, mampu menghafal 150 pasal Mazmur belum berarti bahwa kita mengetahui isinya. Jika kita tidak mengetahui bahwa tiap pasal Mazmur itu ditulis oleh orang yang berbeda dengan konteks, fungsi, dan zaman yang berbeda. Akan tetapi kesungguhan Fanny dalam ekspresinya sebagai seorang tunanetra belum ada tandingannya. Selama puluhan tahun masa penulisan kebutaan tidak pernah ditutupinya. Dalam biografinya ia menulis, "About being blind, and first I had a hard time dealing with it, and then I learned to accept it, and now something even better has happened. I thank the Lord for it." Artinya, tentang kebutaanku ini, mula-mula aku berontak.
Kemudian aku belajar menerimanya. Sekarang sesuatu yang lebih indah lagi terjadi. Aku berterima kasih kepada Tuhan untuk kebutaanku ini. Fanny meninggal pada usia 95 tahun dan sesuai dengan permintaannya di batu nisan terukir karya favoritnya, yaitu di Kidung Jemaat 392 dengan lirik ini berbunyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa hebatnya Fanny Crosby melayani Tuhan dengan menciptakan 6.000 lagu meskipun ia dalam keadaan buta. Ajarilah kami supaya kami tetap setia melayanimu. Amin.